Masih semangat Bapak Ibu? Bentar lagi kontur nggih insyaallah nggih. Ya, kita hari ini akan mempraktikkan apa yang tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Ibu Eka Ningtyas nggih di ruangan terkait dengan sistem penyemaian padi dengan sistem kering. Nggih. Jadi ini tadi sudah disebutkan beberapa keunggulannya, nggih, macam-macam. Apa Bapak Ibu ada yang masih ingat? Apa? Lebih mudah pemeliharaannya, kemudian apalagi kalau sawahnya jauh dari rumah jadi kalau kita sebar di depan rumah tentunya akan lebih mudah untuk pemeliharaannya. Kemudian kalau di daerah kami itu tenaga daud susah Bapak Ibu sama dan mahal biasanya ya, lebih mahal daripada itu juga tidak perlu untuk mendaur sehingga benih juga tidak terlalu stres ya, udah wah dia pokoknya mumet nggih benihnya nggih sampai sawah nggih. Nah, ini nggak perlu, nanti di bawah digulung seperti itu. Jadi untuk bahan-bahan yang diperlukan ini nggih ada tanah, jeneng ini ku tanah ladu. Ada mboten di sini tanah? Kayak gini nggih ladu, biasanya ya tanah-tanah gembur lah ya yang biasa untuk pembibitan nggih. Ada yang di pembibitan cabai atau yang lainnya seperti itu, atau kalau misalnya di sekitar rumah ada yang tanahnya bagus bisa dipakai. Kemudian juga pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini kita menggunakan yang sudah jadi ya, karena kalau misalnya masih mentah itu akan berpengaruh kurang baik di pertumbuhan benih kita ya. Biasanya agak kuning seperti itu. Kemudian ini benih, tentunya benih ya, benih. Nah, sebelum kita sebarkan di dapur atau nanti akan kita inovasi di depan rumah menggunakan kayu, kayu atau bolo, reng dan lain sebagainya. Ini dilakukan yang namanya seleksi benih. Nah, seleksi benih dengan larutan garam atau set A. Ini langsung praktek nggih, biar cepet nggih. Jadi untuk dosisnya tadi juga sudah dijelaskan 20 gram per liter, atau kalau garam itu nanti dengan penanda nopo jenenge Pak? Telur. Nah, seperti itu. Nah, kita hari ini dengan larutan set A. Monggo yang mau praktek. Jadi dengan larutan set A ini benih yang setengah hampa juga ikut terapung nggih. Kalau kita dengan air biasa bisa jadi yang benih setengah hampa masih ikut tenggelam ya, karena masa jenis airnya berbeda. Seperti itu. Pokoknya sono sing ngambang lho, Pak. Ya ngerti terus sampai resik. Nggih, sampai bersih. Oh, jadi kan. Ayo ke Bambang tok wae. Nanti hidup tapi nanti kan apa malahnya kurang. Oh, direndam. Terus Ya. Oh. Nah, setelah selesai ini bisa untuk menyeleksi benih yang lainnya ya. Ini pakai air ini nggak apa-apa. Kemudian kita rendam. Biasanya berapa kalau tempat Bapak Ibu ini kalau rendam ini? Semalam ya, sama semalam. Kemudian diperam. Nah, setelah itu ini untuk kita ada yang namanya seed treatment atau perlakuan benih ya dengan regen merah nggih, regen merah. Jadi sebenarnya kalau di kita itu sebenarnya ada yang namanya Agimet ya, tetapi karena barangnya tidak ada jadi tidak perlu kita ceritakan ya. Jadi menggunakannya insektisida regen seperti ini. Jadi selain untuk yang perangsang tumbuh juga insektisida juga nggih. Iki Pak iki anggapnya pun tukul nggih, pun tukul iki. Monggo yang lain juga boleh praktek. Sithik mawon. Niki juice saya. Nggih. Satu botol satu ditutupi mboten, Pak? botol. Mboten. Takarane. Kira-kira mawon, Pak. Nggih. Ini biasanya 50 ml ini untuk satu sak. Boleh. Atau 5 kilogram benih. Pak. Oke. Nggih. Ini tadi benih setelah diperam ya Bapak Ibu, kemudian di halaman rumah kita akan siapkan untuk media sebarnya. Ini dengan di bawah bisa dikasih kertas. Kalau misalnya halaman Bapak Ibu tidak ada belum plester ya, itu nanti bisa disediakan plastik, nggih, supaya tidak nunjem ke tanah nggih. Ini setinggi 1 sampai 1,5 cm. Kita sebar tanahnya. Untuk ukurannya karena banyak yang transplanter nopo
ditentukan nggih, karena kalau transplanter kan ada ukurannya nggih. Biasanya 28 kali 58 untuk yang benihnya, yang garis di luar ini 30 kali 60. Nah, kita bisa buat kelipatannya nggih. 2 cm. 2 cm nggih. Boten. Ya 0 cm. 3 cm iki. Anten kan ra penuh. Oh, 2 cm. Ini hanya praktik aja. Ini kan bisa dipanjangkan, bisa volumenya bisa siram. Kertasnya tidak harus kertas seperti ini nggih, bisa koran atau yang lainnya nggih. Daun bisa daun pisang. Ya. Nggih. Siram. Nah, kemudian kita siram dengan air biasa nggih sebelum Siram, Pak. kita tebar benihnya, karena setelah ini benih akan kita tutup. Oh. Sehingga harus disiram terlebih dahulu. Sampai basah, Pak, sampai bawah, Nggih, Pak. sampai basah. Kali iso nyirami hukumnya. Bulan gimana berapa ya? Nyirami iso. Nyirami godhog goreng. Nggih, setelah kita siram benih, kemudian kita sebarkan. Usahakan yang merata nggih. Penaburan benih. Nggih. Penabur nggih. Nah, petek dhewe kan enak. Nggih, karena sudah diperan ya sudah ada putih-putihnya. Tetapi karena kita sebelum ditebar itu kita campur dengan regen ya, kalau bisa belum panjang-panjang tidak patah nggih. Banyak yang patah kalau misalnya cabanya sudah terlalu panjang. Berapa, Mbah? Nah, kalau mau benihnya agak gede, agak dilarangin. Nah, memang kemampuannya lahan nanti ya bisa didapatkan. Oke, nanti kira-kira untuk pertumbuhannya bisa dilihat seperti ini nggih contohnya. Biasanya 3 hari setelah sebar sudah seperti ini. 3 malam nggih. Kemudian kalau 7 hari seperti ini, 14 hari segini. Oke, sudah berani dari tempat Bapak Ibu banyak keong mboten? Nah, kalau untuk daerah yang enggak endemis keong, beranilah 14 hari nggih. Tetapi untuk yang endemis keong yo rada kuat sithik nggih. Oh, kelap. Memang kalau di lahan tapi terpal lagi ya. sedikit gitu. Kok berapa 3 malam? Tapi kalau kami sudah biasa Bapak, 14 hari sudah biasa. Nggih. Nah, setelah ditebar, kita tutup rapat dengan bisa dengan bagor, kemudian ini ya Mbak Fitri ya, yang ibu ini terpal yang tembus air. Nah, itu selama 3 hari. Nanti biasanya benih sudah berkecambah, kemudian setelah 3 hari kita buka. Nah, tapi dijelaskan juga kalau misalnya di tempat Bapak Ibu banyak tikus atau ayam, itu kanan kirinya bisa dipagari nggih, itu untuk menghindari serangan tikus atau ayam. Panennya gini guys. Diketok mawon nih ya. Bisa digulung seperti karpet. Karena akarnya juga sudah saling mengait nggih. Ini kalau misalnya umurnya lebih panjang lagi, biasanya nggak pecah nggih. Ini karena masih 14 hari masih ada tanahnya. Baru di motor. Ya. Jadi bisa diangkut pakai engkrek atau motor. Ini dipupuk boleh, tapi kalau misalnya pupuknya misalnya urea itu malah biasanya lemes-lemes Pak. Biasanya kenapa Pak ajeng pupuk Pak dengan Pak? Ya. Enggak usah dipupuk. Enggak apa-apa, malah kenceng-kenceng. Nah, ini kalau